Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para gus, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan pondok pesantren Darut Tauhid Gedung Sari Purworejo, Al-Muhtaram wal Mukarram Sayyidi Al-Syekh Kiai Al-Haj Thaibur Mawardi wa auladuh beserta putra-putra beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah qabul hajat-hajatnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Salam penghormatan juga yang tidak kalah istimewanya kepada segenap habaib masyayikh hadir di tengah-tengah kita, Syekh Yasir dari kota Aden, Yaman Selatan, begitu juga Sayyidul Habib Ali Ba'alawi dari kota Tari Melengena. Ada juga di sini sahabat saya dulu yang sama-sama kami menuntut ilmu di Universitas Al-Ahqaf, Syekh Murad Al-Adni Al-Jawi Wastati Wong Jowo saiki. Betul. Para kiai, para habaib, Habib Abdullah Al-Attas dari Jakarta, Kiai Haji Syihabuddin, semuanya, Kiai Rafi'i, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, tullab wa talibat, khirrijin khirrijat, segenap santri dan santriwati beserta wali santri dan umat Islam pada umumnya yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya yang kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, disampaikan ke bulan Ramadan bi khairin wa lutfin wa afiyah, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di tengah-tengah Anda semua di dalam rangka haflah al-hawliyah as-sanawiyah li muhaddits al-haramain, imam ahli sunnah wal jamaah fi asrih, syekh syuyukhina abuya السيد محمد بن علوي بن عباس بن عبد العزيز المالكي الحسني المكي
qaddasallahu sirrahu wa a'ada 'alaina min barakatih. Sekaligus haflah akhir sanah di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedung Sari Purworejo. Saudara, malam hari ini momennya ada dua momen, haul abuya sekaligus haflah akhir sanah atau tasyakuran akhir sanah. Saya jadi teringat bahwasanya tidaklah ma'ussisatil ma'ahid wala madaris wala majalis illa li da'watin nas ila rabbil nas illa li da'watil khalq ila al-khaliq. Tidaklah didirikan pesantren atau majlis atau madrasah atau sarana dakwah apapun takbir. Baru tes itu tadi. Gigi dua. Tidaklah didirikan majelis pesantren madrasah semuanya kecuali untuk mengajak manusia, bukan kepada ormas, saudara, bukan kepada fanatisme golongan, bukan untuk memuliakan sosok A atau sosok B, tapi tujuan dari semua yang ada untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu. Makanya saya jadi teringat, sabar, nanti ada waktunya. Saya jadi teringat Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Tentunya Mbak Kiai pun lebih tahu bagaimana manhaj beliau, metode beliau, ajaran beliau, arahan beliau. Mudah-mudahan kita bisa memandang Abuya Sayyid Muhammad melalui memandang Mbak Kiai insyaallah. Saudara, saya teringat Abuya Sayyid Muhammad punya satu kitab risalah kecil yang berjudul Al-Qudwatul Hasanah di Manhaj Da'wah ila Allah. Suri tauladan yang baik di dalam metode berdakwah kepada Allah Subhanahu. Di risalah tersebut Abuya panjang lebar membahas metode dakwah. Bagaimana supaya dakwah kita sesuai dengan dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang Abuya bahas di kitab tersebut ada satu hal yang sangat penting yang saat ini kita banyak kehilangan, saudara, baik di pesantren-pesantren, majelis-majelis, madrasah-madrasah. Abuya menyampaikan dalam kitabnya qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Kita ngaji sedikit kitab Abuya karena omongan saya belum tentu ada barakahnya, tapi omongan beliau insyaallah berkat dibacakan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abuya Sayyid Muhammad, wa min jumlati asbab tahyi'ati da'wah ila Allah at-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alimid da'il ghayur. At-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alimid da'il ghayur. Kata Abuya, li anna al-'ilmata bila ghairah jamidun mashru'a fihi wala ihsas. Kama anna al-ghayrata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad. Fala yanbaghi an nafa'a bidzalik wa nadhi' baina 'alimin bila ghayratin wal ihtimamin li hurmatillah aw jahilin ghayurin mutahammisin la 'ilma 'indahu yudillul muslimin aw kama qala. Ini konsep luar biasa disampaikan Abuya, saudara. Apa kata beliau? Di antara persiapan yang paling penting untuk mempersiapkan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini perlu diperhatikan oleh setiap pesantren, setiap majelis, setiap madrasah, karena hakikatnya kita sedang mencetak orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling penting? At-tarbiyatul 'amaliyatu, pendidikan secara praktek,
dia kriterianya yang pertama harus alim. Yang pertama apa? Orang kompak. Yang pertama apa? Alim saja nggak cukup. Nanti kita jelaskan bagaimana bahayanya kalau orang terjun dakwah tapi nggak punya ilmu. Khatir sekali. Bahaya. Tapi alim saja nggak cukup ketahui. Selain alim dia harus dai. Ilmunya tidak hanya disembunyikan, ilmunya tidak hanya buat diri sendiri, tapi ilmunya dipakai untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu. Saya garis bawahi, dai harus di mimbar, dai harus di podium. Seorang guru mengajar muridnya ilmu syariat, dia hakikatnya mengajak muridnya ke jalan Allah. Ada yang berdakwah pengusaha dengan hartanya, ada yang berdakwah dengan jabatannya, ada yang berdakwah dari rumah ke rumah, ada yang berdakwah di atas podium. Yang penting dari dia betul-betul mengajak orang ke jalan Allah. Karena hati-hati, kalau ada orang alim, Allah titipkan ilmu, tapi nggak digunakan ilmunya, nggak ditampakkan, nggak dipakai buat ngajak orang, ilmunya disembunyikan. Apa kata Nabi? Di akhir zaman ketika timbul fitnah, idza dhaharatil fitnatu wa subba ashabi falyudhhiril 'alimu 'ilma wa illa fa'alayhi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in la yaqulullahu minhum sarfan wa la 'adla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang punya ilmu tapi ketika fitnah muncul, kegelapan di mana-mana, sahabat Nabi dicaci maki, dia diam, dia tidak mungkam, hati-hati. Di situ dia wajib menampakkan ilmunya. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kalau tidak menampakkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat serta segenap makhluk. Na'udzubillah min. Jadi tidak cukup alim saja. Yang kedua harus dai. Dai pun tidak cukup. Alim, dai tidak cukup. Kriteria yang ketiga ketahui harus ghayur, punya kecemburuan terhadap Allah, punya kepekaan, gak hanya mikirkan dirinya, gak hanya mikirkan orang sekitarnya, tapi yang dipikirkan umatnya Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Masya Allah. Kenapa demikian, saudara? Sebelum saya lanjutkan, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kalau jelas atau tidak? Tadi kriteria satu yang harus dicetak bagaimana? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ghayur, punya kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu. Abu yang jelaskan alasannya kenapa harus seperti ini. Ketahui ya Sayyid Muhammad, li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ur fihi wal ihsas. Karena orang kalau alim saja, pinter saja, tapi nggak punya ghairah, dia alim, baca kitabnya hatam, fikih mulai dari yang paling kecil, dari Sabinatul Najah, Risalah Jami'ah, Sulamut Taufiq, Muqaddimah Abramiyah, lanjut Abu Syuja, lanjut Fathul Qaribnya Ibn Qasim, lanjut ke Umdatus Salik, lanjut lagi ke Fathul Mu'in, lanjut ke Minhajul Thalibin, terus sampai kitab yang paling besar. Alim, ngaji tafsir, ngaji hadis, tapi kalau tidak punya kecemburuan, tidak punya ghairah, apa yang terjadi sekarang? Jamidun la syu'ur fihi wal ihsas. Kamu sudah ingin tasyu'ur fihi, gak punya perasaan, gak punya kepekaan. Kalau dirinya dihina, marah. Benderanya dihina, marah. Kelompoknya dihina, marah. Tapi giliran agama dihina, diam. Syariat direndahkan, diam. Allah direndahkan dan Nabi-Nya, diam. Umat ini, diam. Kenapa seperti ini? Dia alim, tapi tidak punya ghairah. Saya mau tanya, yang model seperti ini ada atau banyak? Yang kompak ada atau banyak? Ada atau banyak? Bahaya atau tidak?
menceritakan ayahnya. Ini Tajuddin Subki, Masya Allah. Beliau ayahnya, kakeknya ulama usratul ilm. Usrah Subki ada usratul ilm, keluarga ilmu. Tajuddin Subkinya ayahnya Taqiyuddin Ali bin Abdul Qadir As-Subki, alim bin alim bin alim. Insya Allah mudah-mudahan Mbah Kito itu kuliahnya jadi ulama semua meneruskan sampai. Amin ya rabbal. Saudara, Tajuddin As-Subki cerita. Beliau cerita tentang ayahnya. Kata beliau, karena wali Syekhul Islam rahimahullah, ayah saya di Indonesia Syekhul Islam, ayahnya Taqiyuddin Ali bin Abdul Qadir. Anaknya Tajuddin, ayahnya Taqiyuddin Ali bin Abdul Qadir. Ayah saya itu katanya orangnya nggak bisa ngelihat sesuatu pasti amar ma'ruf nahi munkar. Yang ma'ruf diperintahkan, yang munkar dicegah oleh ayah saya. Nggak peduli depannya siapapun, ayah saya nggak peduli. Mau depannya rakyat, depannya pejabat, depannya orang kaya, depannya orang melarat, depannya orang besar, depannya rakyat jelata, nggak peduli saudara. Beliau tetap menyampaikan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan cara beliau yang hakim, yang penuh hikmah. Dengan cara beliau, saudara, pada suatu hari beliau ketemu seorang amir, sultanah kalau sekarang kita bahasanya. Ketemu seorang amir. Ini amir pakai jubah minal zahab. Jubahnya dari jubah minal harir, mohon maaf. Jubahnya dari sutra. Ini banyak santri ini, betul? Jubah dari sutra murni, hukumnya apa? Orang kompak, hukumnya apa? Laki-laki pakai jubah sutra, hukumnya apa? Nggak punya, nggak hanya jubah, nggak hanya sutra, sutra. Bitilazim min dahab, dengan bordiran dari emas, harom kuadrat, harom di atas harom. Imam Subki Taqiyuddin begitu melihat ini saudara, beliau tegur dengan hikmah, dengan cara santun. Kata-kata Imam Subki, wahai amir, wahai sultan, bukankah di pasar Baghdad ada jubah dari kain suf yang lebih bagus dari jubah itu? Bukankah di pasar Baghdad ada ukiran dari serai emas yang lebih indah dari ukiran itu? Kenapa kau tidak ambil? Apa gunanya kau pakai jubah dari sutra, pakai ukiran dari emas, tapi ini akan membuat kau terprosok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, Imam Subki menegurnya bagus atau tidak? Santun atau tidak? Akhlak atau tidak? Indah cara menegurnya saudara. Akhirnya alhamdulillah karena haibah yang ada pada diri beliau, punya haibah, punya wibawa saudara. Alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi? Itu sultan langsung seketika itu dia lepas jubahnya, dia nyatakan di depan Imam Subki bertaubat kepada Allah, tidak akan lagi pakai jubah dari sutra. Alhamdulillah. Sampai sini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tunggu dulu, ini episode-nya belum selesai. Ini ulama amplop belum datang ini. Ulama amplop belum datang. Udah bagus, udah nurut, dibuka jubahnya dari akhir. Akhirnya apa yang terjadi di Imam Subki pulang? Besoknya datang berujuk-berujuk ulama amplop saudara. Apa dia katakan kepada Amir? Wahai Amir, ketahuilah, sesungguhnya jubah dari sutra itu boleh menurut Syekh Fulan, Imam Fulan. Dengan bordiran emas, jelas, tahap, boleh menurut Syekh Fulan, Imam Fulan. Itu ulama amplop pakai dalam kitab juga orangnya. Nyari tahu. Makanya saya nggak heran. Kalau tahu-tahu di zaman sekarang ada kemungkaran, saudara, dibelain pakai ibarat kitab. Saya nggak heran, saudara. Nggak kaget, udah ada modelnya zaman dulu, saudara. Dukun. Tahu dukun? Belum lama lagi ada masalah dukun. Orang barat aja ketawa, saudara. Kita ada yang model lain pakai kitab, saudara. Dukun urusan tolong ucap, Masya Allah. Mendingan minta amalan Bapak kita ikut pikir buat anu ya, saudara. Betul. Dibela dengan kitab, dicarikan di bawahnya, dicarikan ilahnya. Masya Allah, wahai Amir,
dia katakan apa? Dia komporin itu Amir, saudara. Hei Amir, ketahuilah sesungguhnya As-Subki bukan ingin menegurmu, tapi dia ingin mempermalukanmu, menunjukkan depan rakyatmu bahwa kau maksiat, saudara. Dia komporin, saudara. Dia komporin itu Amir. Akhirnya apa yang terjadi? Si Amir yang tadi udah tobat, sudah dia lepasin jubah dari sutra, dia ambil lagi jubah itu, dia pakai dan diumumkan detik itu Imam Subki boykot dia. Masya Allah, makanya Tajuddin As-Subki anaknya Tajuddin. Sebelum beliau meriwayatkan kisah ini, kata Tajuddin As-Subki adalah innama yutlimus salati fasaqatul fuqaha. Yang merusak pejabat itu kadang-kadang bukan dari pejabat itu sendiri, saudara, tapi fasaqatul fuqaha. Imam Subki nyebut bukan fasaqatul juhala, bukan, fasaqatul fuqaha. Fakih, ahli kitab, pintar fikih, tapi fasik. Bahkan Imam Subki mengatakan apa? Wa huwa asyaddu 'alan nas min alfi syaitan. Fakih yang fasik lebih bahaya daripada 1000 syaitan. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kenapa bisa ada jual beli agama seperti itu, saudara? Kenapa bisa dijadikan khilaf untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Karena dia hanya punya ilmu tapi tidak punya ghirah ibadah. Dia hanya punya ilmu tapi tidak punya kecemburuan terhadap agamanya Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah Anda dididik tempat ini bersama Mahdi Thaifur. Kita sudah tahu sama-sama bagaimana sepak terjang beliau, ketegasan beliau di dalam menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Para wali-wali santri beruntung anak Anda tidak hanya diajarkan ilmu, tapi anak Anda diajarkan ghirah, bagaimana kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatinya tidak rela melihat kalau syariat Allah dipermainkan, syariat Allah diinjak-injak, syariat Allah dilanggar. Ini yang diajarkan oleh Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu itu bukan hanya alim tapi ghayur, juga ghirah. Saya kasih contoh sederhana. Oh begitu banyak kalau kita mau sebutkan tidak akan habis, sudah banyak. Saya kasih contoh satu. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari qaddasallahu sirrahu wa a'ada 'alaihi min barakatih. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Amin ya rabbal. Kiai Hasyim Asy'ari, saudara, bukan hanya alim tapi ghayur. Bukan hanya berilmu tapi punya kecemburuan terhadap agama. Buktinya apa? Silakan Anda lihat tulisan-tulisan Hasyim Asy'ari. Silakan Anda lihat fatwa-fatwa Kiai Hasyim Asy'ari. Saya kasih contoh dua saja yang sederhana, saudara. Di antaranya di dalam Irsyadus Sari, kumpulan mu'allafat Kiai Hasyim Asy'ari. Di situ ada kitab yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Kiai Hasyim Asy'ari mengajak kita untuk baca maulid, gembira terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya baca maulid, beliau menjaga kesucian maulid Nabi. Sampai-sampai beliau tulis satu kitab khusus, At-Tanbihat Al-Wajibat, peringatan-peringatan yang wajib bagi mereka yang bikin maulid tapi dicampur adukan dengan kemungkaran. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Contoh yang disebut oleh Mbah Hasyim Asy'ari di kitabnya, bagaimana beliau mewanti-wanti hati-hati jangan sampai bikin maulid Nabi tapi laki perempuan ikhtilat muharram, bercampur aduk, saudara. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Itu ditegur sama Mbah Hasyim Asy'ari di kitabnya, saudara. Kenapa beliau tegur? Bukan hanya ilmu yang beliau miliki, tapi ghirah, kecemburuan, saudara. Nggak rela kalau maulid Nabi yang suci dikotori dengan maksiat. Lebih dahsyatnya lagi, kita sama-sama dengar ya, sama-sama tahu. Tiap tahun dijadikan hari santri. Bagaimana ketika Indonesia baru merdeka, Belanda sama Inggris
datang kembali ke Indonesia untuk menjajah kembali Indonesia. Belanda nggak terima Indonesia merdeka. Belanda, Inggris pengalaman Perang Dunia Kedua, saudara. Perang Dunia 1, 2, persenjataan mereka canggih saat ini sudah. Jauh kita ketinggalan. Pengalaman mereka perang luar biasa, ya Allah. Secara hitung-hitungan menang harusnya, saudara. Tapi apa yang terjadi begitu Belanda sama Inggris ada kabar mau datang ke Surabaya, saudara, pengen jajah kembali Indonesia, Bakti Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwanya yang populer, fatwa resolusi jihad, yang artinya bahwa saya, intinya di sini saudara, barang siapa yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia karena Allah, maka dia hakikatnya berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang mati karena mempertahankan Republik Indonesia perjuangannya, maka dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, gara-gara fatwanya Mbah Hasyim Asy'ari ini, akhirnya saudara, rame-rame para ulama, para santri, para kiai, dengan zikirnya, dengan wiridnya, dengan tekadnya yang bulat, mereka turun ke Surabaya. Terjadi pertempuran. Apa yang terjadi, saudara? Inggris kalah, Belanda kalah, Indonesia tetap merdeka, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, kenapa Mbah Hasyim Asy'ari bisa keluar fatwa seperti ini, saudara? Kalau hanya ilmu saja, nggak mungkin. Orang kalau hanya pertimbangan ilmu saja, kebanyakan hitung, saudara. Kebanyakan takutnya, khawatirnya. Itu kalau pertimbangan ilmu. Kalau hanya ilmu saja, udah hitung dulu. Ini kalau Belanda Inggris menang, fatwa ini yang ngeluarin yang pertama dibunuh Belanda Inggris ini. Itu kalau hanya pertimbangannya dia. Tapi ada pertimbangan lain, loh. Nggak rela negeri ini kembali dijajah oleh kufar, dijajah oleh orang-orang asing, saudara. Akhirnya dengan segala resiko beliau keluarkan fatwa. Kenapa? Karena beliau alim ghayur, bukan hanya berilmu, tapi juga punya kecemburuan terhadap Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap ikuti jejaknya Mbah Hasyim Asy'ari? Siap ikuti perjuangannya Mbah Hasyim Asy'ari? Siap ikuti langkah kaki beliau? Siap istiqamah di atas manhajnya beliau? Takbir! Makanya nggak heran kalau Abu Yasin Muhammad bin Abdul Malik mengatakan li'anna al-ilma bila ghairah jamidul ash'ur fihi wal ihsas. Ilmu tanpa ghairah maka kaku, dingin, adem, tidak punya perasaan, nggak punya kepekaan, nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, nggak peduli terhadap umat, nggak peduli terhadap agama, tapi yang dipikirkan hanya dirinya. Ujung-ujungnya jubahnya ulama, tapi kelakuannya jadi ram. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Kalau begitu jawab yang kompak, Purworejo. Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya tidak? Ilmu tanpa ghirah fatal atau tidak? Ilmu tanpa ghirah bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Na'udzubillah min. Itu yang pertama, sudah. Saya mau lanjut tapi belum 11. Kira-kira masih semangat atau tidak? Yakin? Udah malah. Usahanya udah hilang. Masya Allah. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjut terus sampai subuh. Yakin? Betul. Kita ke subuh ada pulang. Aku pikir gue robot karena mau subuh. Tapi berarti semuanya semangat, insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Abu yang melanjutkan kama annal ghairata wahdaha la tasruhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad. Sebagaimana kalau hanya ghirah saja tanpa ilmu, modal semangat saja, modal teriak saja, tapi tidak punya ilmu, nggak
bodoh, tidak punya ilmu. Sebagaimana ilmu tanpa ghirah bahaya, ghirah tanpa ilmu nggak kalah bahayanya. Bagaimana dia mengajak umat? Fakiru syai' ayuti. Orang yang nggak punya bagaimana bisa memberikan? Betul? Orang nggak punya uang bisa berikan uang. Orang nggak punya uang bisa memberikan uang. Nggak punya makanan bisa berikan makanan. Nggak punya mobil bisa berikan mobil. Fakiru syai' orang nggak punya bagaimana dia bisa memberikan? Begitu juga orang nggak punya ilmu. Ngaji enggak, belajar enggak, duduk sama kiai enggak, tahu-tahu dipanggil ustaz, Doraemon itu jadi ustaznya melalui pintu ajaib itu, saudara. Masya Allah, bahaya saudara. Cek tangan ini, cuci monyet. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kasih contoh bahayanya semangat tanpa ilmu. Saya kasih contoh, perhatikan baik-baik. Ada sekelompok orang punya modal semangat, akhirnya saudara ngakunya jihad, tapi yang dibom kuburannya aulia, kuburannya anbiya seperti ISIS. Ngebom kuburan aulia, kuburan anbiya umat Islam yang dibunuh. Atau contoh ngaku jihad di Indonesia, tahu-tahu ngebom gereja, padahal tempat aman di Indonesia, di tempat perang aja nggak boleh ganggu rumah ibadah, kata Nabi saudara. Saya mau tanya, yang model seperti itu jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Andai kata mati syahid atau mati sangit? Syahid atau sangit? Kenapa bisa seperti itu? Karena punya semangat tapi nggak punya ilmu. Hati-hati saudara, Nabi larang, jangankan di tempat aman di Indonesia saudara. Andai kata terjadi perang aja seperti di perang Mu'tah, Nabi pesan sama sahabat-sahabatnya, nanti kalau kalian berperang jangan ganggu rumah ibadah, jangan ganggu anak kecil mereka, jangan ganggu kaum ibu, jangan ganggu kaum tua renta, jangan rusak tanaman. Saya mau tanya, jalan jihadnya Nabi indah atau tidak? Indah atau tidak? Bagus atau tidak? Makanya kami ingatkan aparat, kalau ada sekelompok orang yang menyelewengkan makna jihad, jangan jihadnya yang dipandang buruk, tapi pemahaman oknum ini yang salah saudara. Karena tanpa jihad Indonesia tidak akan pernah merdeka saudara. Betul? 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 Seperti jihad gak mudah, ada akhlaknya, ada adabnya, ada hukumnya, ada tata caranya. Nggak sembarangan saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Kenapa bisa ada orang yang digarap jadi teroris? Karena dia punya semangat tapi nggak punya ilmu. Saya kasih contoh lagi yang sederhana. Amar ma'ruf nahi munkar wajib atau tidak? Nampak wajib atau tidak? Fardu kifayah, betul? Ibadah sudah. Sebagaimana sholat ada syarat, ada rukunnya, puasa ada syarat, ada rukunnya, amar ma'ruf nahi munkar juga ada syarat, ada tata caranya, ada maratib, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ada maratibul islah, tingkatan-tingkatan, tidak boleh lompat ke tingkatan berikutnya sebelum melakukan tingkatan sebelumnya. Karena di situ pakai fa dan dhamma, ditertib, wattaqib, ada tingkatannya ibadah Allah. Karena orang yang melakukan ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu, kata ulama, yufsidu akthar mimma yuslih, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Na'udzubillah min. Kenapa seperti itu? Karena punya semangat tapi nggak punya ilmu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu semangat tanpa ilmu bahaya atau tidak? Semangat tanpa ilmu rusak atau tidak? Semangat tanpa ilmu jelek atau tidak? Kata Abu Ya'fala yang bagi anak wa'abidalik, jangan sampai kita jatuh di salah satu dari dua tadi. Yang pertama punya ilmu tapi nggak punya ghirah. Yang kedua punya ghirah tapi nggak punya ilmu. Ini bahaya saudara. Ghirah harus bergandengan tangan dengan ilmu. Ilmu harus
harus bergandengan tangan dengan rasa semangat memperjuangkan agama. Karena agama kalau giroh saja tanpa ilmu rusak, kacau dan merusak, saudara. Sebaliknya ilmu saja tanpa giroh tidak baik, jelek. Akhirnya agama dijadikan barang dagangan, dijual jadikan. Na'udzubillah min. Makanya kami ingatkan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, majelis-majelis taklim, jangan hanya ajarkan santri Anda ilmu, tapi ajarkan juga santri Anda bagaimana perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Buka sirah nabawiyah. Itu kalau bicara sirah nabawiyah bukan hanya saudara hal-hal yang berkaitan dengan senyumnya Nabi, lembutnya Nabi, tapi lihat bagaimana perjuangannya Nabi dan sahabat, saudara. Terlalu panjang kalau kita ceritakan bagaimana Nabi dan sahabat menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Allah, syariat Allah di atas daripada diri kita sendiri, di atas nyawa kita, di atas keluarga kita, di atas kelompok kita, di atas tubuh kita. Yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu. Gak ada yang lain girah Rasulullah sahabat. Lihat bagaimana sirahnya para salafun saleh. Jangankan urusan halal, urusan sunnah saja, adab saja. Kalau ditinggalkan itu ulama dulu marahnya luar biasa. Itu urusan adab, apalagi urusan halal. Masya Allah. Karena kami ingatkan pesantren-pesantren, majelis-majelis taklim, madrasah-madrasah, jangan hanya ajarkan ilmu, tapi ajarkan juga bagaimana kecemburuan terhadap agama Allah. Bagaimana agama ini adalah perjuangan untuk agama, perjuangan untuk bangsa, perjuangan untuk negara. Sudah, kenapa kita bela negara, saudara? Karena agama yang harusnya kita bela negara, saudara. Kalau bicara agama, kenapa kita bela negara? Karena Allah yang perintahkan kita, Nabi yang perintahkan kita, saudara. Supaya jangan sampai negeri ini dijajah oleh kufar. Kalau dijajah oleh kufar, susah kita ibadah, susah. Sebagainya, saudara. Ghirah lahirnya dari situ ibadah Allah. Dan sebaliknya, saya ingatkan ormas-ormas Islam, pergerakan-pergerakan, jangan hanya semangat dikedepankan, tapi juga ajarkan ilmu terhadap pengikut-pengikut Anda, saudara. Ajarkan ilmu, duduk bersama kiai, ngaji bersama ulama, ngaji bersama habaib. Insya Allah kalau umat semuanya, ulamanya, santrinya, kiainya sudah memadukan ghirah dengan ilmu, insya Allah umat ini akan disegani, saudara. Kenapa saat ini umat banyak dizalimi, ulama banyak dizalimi, banyak terjadi penindasan? Sudah, karena ada orang-orang yang nggak punya ghirah, lebih mementingkan kepentingan pribadinya, saudara. Kalau semuanya punya ghirah, ini semua akan terjadi. Kita akan indah, kita akan jaya, kita akan disegani, saudara. Kita akan ya'lu wa la yu'la alaih, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Karenanya pesan saya kepada santri-santri, dan ini merupakan pesan Abu ya Sayyid Muhammad, jangan hanya jadi alim, tapi harus jadi orang yang punya ghirah juga. Jangan hanya jadi alim, tapi harus punya ghirah. Begitu juga pesan kami kepada umat, saudara. Pesan kami kepada para santri, jangan hanya ikuti orang yang alim, tapi ikuti orang yang punya ghirah, saudara. Ikuti ulama yang istiqamah, ulama yang betul-betul lurus, yang menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah. Nggak peduli, saudara, apapun resikonya, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak akan pernah mundur untuk memperjuangkan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya umat Islam berwajib siap ikuti ulama yang istiqamah, siap ikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap ikuti ulama yang lurus, siap ikuti ulama Ahlul Akhirah, siap ikuti ulama yang ilmunya bersambung ke Rasulullah, siap ikuti ulama yang bela agama, siap ikuti ulama yang bela negara, siap ikuti ulama yang jaga NKRI. Takbir. Sallu ala Nabi. Itulah mukadimah yang saya sampaikan.
sudah berakhir. Alhamdulillah, Gus Nun pengantin baru sudah keluar. Kita doakan mudah-mudahan nambahnya nggak diam-diam, terang-terangan. Kata Syekh Murad malam ini gak bisa tidur di rumah katanya. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Insya terakhir sebagai penutup saudara, karena sudah larut malam. Lanjut. Ini kalau suaranya kenceng begitu kawinnya lebih dari 3 ya. Emang dia doang yang maghrub, mana juga maghrub. Tapi kita maghrub di Rasulullah insyaallah. Amin ya Rabbal. Saudara, yang terakhir sebagai penutup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kurang lebih 2 bulan lalu baru saja lulus dari pesantren Mabes Polri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bangga, saya senang. Walaupun saya mondok di dalam, orang tua saya Mbah Tayyipur kurang lebih 4 kali ya betul ya. 4 kali jenguk kami di dalam saudara. Alhamdulillah, kami senang di dalam kedatangan beliau menghilangkan limpur, menjadi pelipur lara bagi saya dan al-walid al-Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan saya bersama beliau di dunia, Allah kumpulkan saya bersama beliau di akhirat. Kita semua kumpul di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, ahibah al-kiram, alhamdulillah. Ya, jadi hampir 2 bulan lalu saya baru keluar dari pesantren Mabes Polri. Penjara Bu, penjara. Jadi yang berdiri di depan Anda ini napi, Bang Napi. Jadi kalau ada yang nonton dulu tuh di film di TV, kejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Nonton semua berarti. Westo ape. Westo. Masya Allah. Saudara, ahibah kiram, alhamdulillah. Saya divonis tahun oleh pengadilan negeri, dikuatkan pengadilan tinggi, dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Masalahnya apa? Panjang kalau saya cerita di sini juga malas sudah luar. Lebih mau cerita. Saya divonis 1 tahun, Walid Habib Rizik awalnya divonis 4 tahun, tapi turun 2 tahun. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan keluar dalam 2 tahun insyaallah. Tapi ya Rabbal. Saudara, ibadallah, saya hampir setahun bersama beliau, saudara. Di kamar 24 jam saya bersama beliau. Makanya saya sampaikan di berbagai tempat. Saya ini keluar dilema, perasaan saya campur aduk. Di satu sisi saya senang karena saya bisa bebas, menghirup udara bebas, bertemu dengan Anda semua, alhamdulillah. Tapi di sisi lain saya harus meninggalkan separuh jiwa saya di dalam saudara. Itu Sayyidul Walid bin Muhammad Rizki Husain Syihab. Doakan mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah. Diberikan kekuatan zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Saya kadang bingung, saudara. Coba Anda jawab yang jujur. Kalau memang ini suara hati Anda, keluarkan yang keras. Keluarkan sekuat tenaga kalau memang ini suara hati Anda. Saya mau tanya, beliau di penjara pantas atau tidak? Layak atau tidak? Cocok atau tidak? Coba Anda jawab yang jujur. Ini pendapat Anda, saya nggak memaksa. Di mata Anda, beliau penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Di penjara pantas atau tidak? Pakai pakaian tahanan pantas atau tidak? Diborgol pantas atau tidak? Ya Allah, sudah. Saya bukan karena saya menantu, bukan. Tapi saya apa yang saya lihat apa adanya, sudah. Tidak persis dia dituduh macam-macam. Dituduh pengen buikan negara, pengen ini, sudah. Jangan menjadi pejabat, mimpinya saja nggak ada dari Allah. Tahu persis. Kalau mau kaya dari dulu ancang-ancang kaki gampang. Kalau mau kaya dari dulu sudah bisa, sudah. Nggak perlu mengikut jalan yang sulit begini. Tapi kenapa memilih jalan yang sulit? Penuh lika-liku, penuh tantangan, penuh resiko. Saudara, tidak lain dan tidak bukan. Beliau hanya ingin melanjutkan cita-cita kakeknya baginda Nabi Muhammad. Ya
yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satupun umatku di neraka. Ini yang beliau perjuangkan. Beliau cuma pengen kita selamat akhlaknya dari pornografi, dari pornografi, dari pelacuran, dari prostitusi, dari minuman keras, dari LGBT, dari komunisme, dari terorisme, dari liberalisme, dari Rafidhah, dari takfiriyah. Betul. Saya mau tanya, yang saya sampaikan fakta atau dusta? Yang saya sampaikan fakta atau mengada-ngada? Yang saya sampaikan betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, makanya jangan pernah berhenti. Berjuang berdoa, berjuang berdoa, berjuang berdoa, saudara. Jangan pernah berhenti berjuang. Yang bisa dengan hartanya, dengan hartanya. Yang bisa dengan umatnya, dengan umatnya. Yang bisa dengan sholawatnya, dengan sholawatnya. Yang bisa dengan zikirnya, dengan zikirnya. Yang bisa dengan ilmunya, dengan ilmunya. Berjuang dengan cara-cara yang dibenarkan konstitusi, cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berjuang, dan perjuangan kita harus dibarengi dengan doa. Imam Syafi'i mengatakan, sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu alaihi, sihamul lail la tukhti, panah-panah doa yang dipanjatkan di malam hari, la tukhti, enggak akan pernah meleset. Panah doa yang kita panjatkan di malam hari enggak akan pernah meleset. Enggak akan pernah meleset, walakin amadun, akan tetapi untuk sampai butuh waktu. Untuk terwujud butuh waktu, walil amadin qida'u, dan pada waktunya akan sampai. Insyaallah kebenaran diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat Islam diberikan akur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin memecah belah umat Islam di Indonesia dikesampingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin merusak persatuan di Indonesia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin mengoyak-ngoyak NKRI dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon doakan juga para pejuang-pejuang kita yang saat ini sedang menghadapi daripada cobaan, Habib Bahar dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syuhada diterima syahadatnya oleh Allah, dijadikan syuhadaul akhirah. Dan aminkan doa saya, mudah-mudahan siapapun yang menumpahkan darah umat Islam, darah anak bangsa bighairi haq, mudah-mudahan diberikan hidayah untuk Allah Ta'ala. Kalau memang Allah sudah catat tidak akan taubat, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Indonesia dijaga oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wabu ya Sayyid Muhammad wa ala man ulama'una wa salafuna wa ila hadratin Nabi sallallahu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir sama-sama kita tawassul dengan Rasulullah dan Ahlul Badar. Jangan pulang dulu sampai ditutup dengan doa, karena al-umur bi khawatimiha. Segala sesuatu tergantung ujungnya, akhirnya. Gak sempurna majelis kita sampai ditutup dengan doa. Kalau keluar sebelum doa takut kurang barakahnya. Saudara, mari kita tutup dengan tawassul bi Rasulillah wa Ahlul Badar. Dengan keberkahan Rasulullah dan Ahlul Badar.